Alhamdulillah, pada hari ini mungkin karena waktu kita singkat, ada 5 hal dari sejak lahir, dari kehidupan Nabi itu sampai dia jadi Nabi, yang ingin kita ambil hikmah. Mudah-mudahan sempat. Tapi sebelum itu, istilah mungkin itu brainstorming dulu. Kita persamaan persepsi dulu. Yang pertama, kalau kita ingat-ingat 1400 tahun yang lalu, di mana Nabi masih hidup dan para sahabatnya bersama dia, itu yang dulu bangsa Arab itu mereka tinggal di padang pasir, di gurun, ya, yang tidak ada tanam-tanaman. Kalau di daerah Makkah itu tidak ada tanam-tanaman, tidak hidup. Rumput baik kalau hidup. Ya. Mereka itu terbelakang dari sejarah peradaban. Orang Arab itu tidak diperhitungkan, tidak dikenal di masa itu. Yang dikenal masa itu Persia, Romawi, hebat-hebat pada masa itu. Orang Arab tidak direken masuk orang sini, tidak direken. Tidak masuk hitungan. Ya. Tapi setelah Al-Quran ini turun kepada Nabi, ya, kiblat uang itu peradaban itu kepada bangsa Arab, kepada Nabi, oleh karena Quran. Jadi bangsa Arab ketika itu di bawah panji Rasulullah SAW itu menjadi rujukan, menjadi bangsa yang disegani, menjadi bangsa berperadaban baru yang disegani oleh peradaban yang lama, baik Persia maupun Romawi. Sepertiga belahan dunia dikuasai umat Islam. Setelah turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini, kalau kita ingat-ingat sekarang, umat Islam ini tidak segagah dulu, walaupun jumlahnya banyak. Jadi kalau umat Islam sekarang di mana-mana ada. Tapi tidak segagah dulu. Kenapa? Padahal Al-Quran yang zaman Nabi dengan Al-Quran sekarang sama baik. Redaksinya tidak berubah. Nah, ini jadi brainstorming gitu. Ngapo ada perbedaan? Kalau sekarang setelah mungkin pacak itu terakhirnya masuk peradaban Islam itu, anggaplah setelah runtuhnya Turki Utsmani, berarti sekitar tahun 1924, ya, karena khilafah Turki Utsmani ini digulingkan oleh Atatürk. Kemarin Pak Haji Faisal sempat singgung Atatürk, bagaimana kesudahan kehidupan Atatürk itu sampai sekarang kuburannya masih utuh. Karena jilbab tidak boleh lagi, masjid dijadikan museum, pokoknya banyak. Tapi banyak juga penggemar dari pemikiran Atatürk, karena memang dia orang pintar. Nah inilah, ternyata yang berbeda dari kita dengan Nabi atau para sahabatnya dulu adalah sikap mental menerima Al-Quran itu. Dan mental kita menerima Al-Quran itu tidak sebagaimana tertempahnya Nabi ketika menerima Al-Quran. Jadi Nabi itu sejak lahir sampai Al-Quran itu diterima, itu sudah melalui rekayasa ilahiyah dan manusiawi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan Nabi itu sejak lahirnya sudah dipersiapkan untuk menerima wahyu, menerima Al-Quran. Karena Al-Quran ini suci. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran ini, tidak ada yang bisa mendapatkan hikmah Al-Quran ini illa mutahharun, kecuali mereka yang suci. Maka harus disucikan dulu. Nah, Nabi ini lahir yang pertama hikmah untuk supaya kita cepat bisa selesaikan materi. Ada 5 hikmah setidaknya sejak Nabi lahir sampai menerima Al-Quran ini. Yang pertama, Nabi lahir dalam keadaan yatim. Jadi Nabi ini sebenarnya
cucu dari siapa nama kakeknya? Ya, Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib ini seorang bangsawan di kota Makkah, disegani orang. Ya, mereka turun temurun menjadi penjaga Ka'bah. Ya, jadi kalau dari dulu sudah ada haji. Jadi kalau orang ibadah, tapi bukan ibadah ke Islam, ke jahiliyah, itu yang ngasih air minum para tamu-tamu Ka'bah itu, ya, itu adalah keluarga Abdul Muthalib. Turun temurun. Bapaknya Nabi itu namanya Abu Talib. Jadi Nabi lahir, belum sempat Nabi lahir, bapaknya meninggal. Ayahnya sudah meninggal, dia jadi yatim. Ya. Kemudian setelah lahir ke dunia itu tidak bersama ibunya, tidak bersama kakeknya, tapi disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Itu dibawa ke pegunungan Bani Sa'ad, dibawa ke pegunungan di pedalaman. Tadi ketua perkenalkan, aku ini dari dusun juga. Mantap, Nabi itu dari dusun. Di dusun itu kalau Nabi dulu di masa kecilnya di dusun. Berarti itu sudah Nabi dulu. Jadi ternyata hidup di dusun itu menempah Nabi, jadi kehidupan dia ini tidak terpengaruhi oleh kehidupan kota. Kalau kota ini banyak macamnya, ya. Jadi kebudayaan bangsa Arab ketika itu hedonis, suka pesta-pesta yang terlalu berlebihan, ya. Kemudian Arab jahiliyah, mereka mau memuja kesyirikan, ya. Nah, itu Nabi terhindar karena hidupnya di pegunungan Bani Sa'ad, ya, bersama diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian dia sehat secara fisik, udaranya segar, makanannya segar, kan? Nah, kemudian tidak ada pengaruh-pengaruh kebudayaan kota. Dia dijauhkan dari keluarganya, ya. Kemudian di umur 6 tahun setelah dia berziarah ke makam bapaknya, karena bapaknya itu Abdullah itu dimakamkan di Madinah. Balik itu ibunya yang meninggal, diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib. Umur 9 tahun kurang lebih itu kakeknya juga meninggal. Akhirnya kepengasuhan Nabi pindah kepada pamannya Abu Talib. Apa hikmah dari keyatiman Nabi? Sejak kecil, sejak lahir, Nabi itu tidak bisa mengandalkan orang tuanya. Ya, kehidupannya tidak bisa dibanggakan orang tua, tidak bisa menjadi membangga-banggakan orang tua. Kalau kita kan ada orang tua, mungkin punya jabatan, kesempatan, nah gitu kan. Nah, mentang-mentang pangkat jabatan, papa atau mamang atau ada orang dalam, itu kesempatan bisa masuk dalam satu sistem. Tapi Nabi tidak baca, manja-manja tidak baca, tidak bisa. Ya, kenapa seperti itu? Karena sudah melalui rekayasa manusiawi oleh Allah SWT, dijadikan ya. Sehingga Nabi terhindar dari sifat sombong. Ya, karena sifat sombong ini sedikit pun ada sifat sombong maka akan diazab oleh Allah SWT. Ya. Jadi sifat takabur tidak ada dari sama Nabi. Terhindar dengan karena yatim gitu. Sikap ujub, bangga diri, mau bangga diri. Aku ini anak Abdullah, misalnya cucunya Abdul Muthalib, bangsawan Arab. Tahu siapa? Kalau misalnya masih kita karena bapak tidak hidup lagi, kakek tidak hidup lagi, tidak pasak bangga, tidak bisa bangga diri. Terhindar dari sikap itu. Terhindar juga dari anaknya mau menang sendiri. Ya, itu hikmah yang pertama. Baginda Nabi itu lahir dalam keadaan. Hikmah yang kedua, setelah Nabi masuk dalam usia remaja, ya maksudnya setelah dari anak-anak,
Beliau menjadi penggembala, yang hidup menjadi pengembala, mengembala kambing. Ya, karena memang dalam riwayat itu kalau kita buka di kitab Muwatta menurut Imam Malik, di situ ada hadisnya bahwa Nabi itu mengatakan semua Nabi itu menjadi pengembala. Kemudian orang tanya, kalau Nabi cemano? Aku pengembala juga. Dan yang dikembalakan Nabi ini kambing. Kalau kambing ini tidak sama dengan gembala bebek. Kalau bebek sikoknya depan, yang lain melok kalau. Tapi kalau kambing ini menurut penelitian hewan yang paling sulit dikendalikan, sulit jatuh. Ditarik ke depan, nyukur belakang. Kita gembala dari belakang, dia lari. Nah, ini paling sulit. Nah, ini kambing. Sehingga dengan seperti itu Nabi tertempa. Dia mengembalakan kambing bukan kambing dewe, kambing buang Mekah. Ya, bukan sekor dua ekor, ratusan. Ya kan? Nah itu. Sehingga Nabi tertempa. Biasa sabar, memimpin. Ya, dipimpin semuanya yang bandel-bandel, yang susah-susah diatur kambing-kambing ini. Ya, sudah mulai diajarkan kepemimpinan. Kemudian hikmahnya menjadi pengembala, yaitu Nabi terhindar dari, lagi-lagi terhindar dari kehidupan di kota Makkah. Karena mental dia belum siap nengok keadaan Arab Jahiliyah ketika itu. Dia hidup bersama alam. Karena kalau mengembala kambing nggak mungkin di kota Makkah, harus di jauh-jauh di pinggir-pinggir. Ya. Hidup bersama alam, yang mana alam ini tidak pernah berdusta. Ya. Makanya ada nyanyi itu, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Karena alam ini tidak pernah berdusta, tidak seperti kita. Kadang-kadang kesempatan sekali dua kali mau tahu juga. Tapi kalau alam tidak pernah berdusta, sehingga mengajarkan kepada Nabi ini sikap jujur, siddiq. Nabi selalu jujur dalam kehidupan. Kemudian mengembalakan kambing ini sebenarnya bukan profesi munafik. Kalau Cak Ketua kan punya usaha Manjasari benar tuh. Lumayan lah, baca kita tegakkan kepala dikit kan. Tapi menjadi pengembala kambing itu bukan posisi, bukan pekerjaan yang keren lah kalau bahasa ini. Ya. Paling dilakukan oleh orang-orang miskin atau para budak yang mengembala kambing. Sehingga kambing menjadi pengembala kambing ini tidak pacak sombong, selalu rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Nah, menjadi pengembala ini rendah hati. Dia tidak bisa sebagaimana remaja lain. Kalau remaja kini masuk puber itu enggak yang gagah ya kan, penampilan harus bagus. Walaupun duit minta juga ke emaknya. Nah, minta duit mak. Kalau merokok padahal belum pacak cari duit. Tapi Nabi dulu dia usaha kerja keras. Nah, sehingga dibina, tertempa oleh alam yang tidak pernah berdusta. Dia mengantarkan dia kepada sikap siddiq, jujur. Kemudian dia selalu rendah hati, tidak sombong. Ya? Nah, seperti itu. Jadi yang pertama tadi aku lahir sebagai dalam keadaan yakin. Makanya Allah SWT berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau didapati Muhammad itu dalam keadaan yatim, maka Allah yang melindungi. Jadi dalam keadaan yatim itu ada perlindungan Allah SWT untuk nanti kelak dipersiapkan menerima wahyu. Antara itu menjadi pengembala. Kemudian yang ketiga, ya kita percepat. Yang ketiga, Nabi menjadi seorang pedagang. Nah, ya, alhamdulillah. Kalau kita orang Sumbaksel itu biasa berdagang.
dagang sama petani. Ternyata pedagang ini sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi. Karena Nabi dulu pedagang. Jadi kalau kita masih bisa ada kesempatan pedagang, kalau tidak macam, kalau tidak bisa serius 24 jam pedagang baik, ya sambilan. Kan? Ada yang bisa dagang online. Bisa punya resto, alhamdulillah. Ada juga dagang di rumah, dari rumah bisa. Ada yang dagang pempek mangjai, ada. Ada pempek banyak. Ada juga tadi di grup aku jengok buka arisan kerupuk. Siapa? Arisan kerupuk Marta dulu. Itu pedagang ini sunnah Nabi. Jadi Nabi 2 kali dalam kehidupan itu masuk dua masuk kali pedagang. Pertama usia 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib itu. Kedua usia 25 tahun dia bawa dagangan bebek. Nah, jadi pertama ikut orang pedagang. Yang kedua dagang bebek, ya. Bawa dagangannya Siti Khadijah. Itu dagang ke kota Basrah di wilayah Syam, ya. Nah, ternyata hikmah berdagangnya besar. Ya, kalau orang ke pasar, segala jenis rupa, sikap, hidup, psikologi manusia ada di pasar. Wong jujur ada di pasar, wong galak montai itu banyak di pasar. Ya. Wong galak pedagang yang jujur, yang ngurangi timbangan banyak juga di pasar. Nah, segala jenis adat istiadat datang kalau ke pasar. Sekitar kota Syam itu datang kalau, ya. Nah itu Nabi mulai belajar sikap hidup manusia. Ada yang ini kalau beli nak murahnya, ya, nawarnya bisa berkali-kali. Sudah ada dikasih kurang harga minta tambah lagi. Nah, kalau beli sayur misalnya, ya beli tempe 5.000 jangan rugi 2 baik, lah 2 tambah jeruk sih kok, tambah jeruk dulu. Nah itulah. Jadi macam-macam pembeli maupun penjual itu sikapnya ada kalau di dalam pasar. Nah, Nabi di sini berlatih mengenal bermacam-macam karakter manusia. Ya, sehingga ketika dia menjadi pemimpin umat, dia udah paham betul bagaimana. Berikutnya Nabi ini ya membawa dagangan yang besar. Ya. Jadi bagaimana caranya Nabi tetap bisa bersaing dengan orang lain, tapi tetap mengutamakan kejujuran. Nah ini sikap jujur tetap terjaga, tapi tetap bisa bersaing dengan pedagang lain. Yang dibawa ini pedagang besar karena milik saudagar kaya Siti Khadijah. Alhamdulillah dengan perjalanan itu Nabi mendapatkan hikmah yang besar, ya, mengenal semua sifat-sifat kehidupan manusia. Nah, inilah tumbuh dalam diri Nabi sifat amanah, ya, sifat amanah. Sehingga Nabi ini dipercaya betul oleh Khadijah binti Khuwailid. Saking dipercaya, ya ini hikmah yang keempat, ya. Nabi menikah, ya. Saking dipercayanya Nabi ini, Khadijah itu tertarik, sirnya nengok Nabi, ya kan? Nengok Nabi ini sudah lawannya gagah, masih muda, jujur pula, pedagang pandai, siapa yang kalah, ya kan? Nah, akhirnya Khadijah ini ngomonglah dengan temannya, dilamar, kan? Akhirnya jadi menikah. Menikah dengan Khadijah ini bukan berarti Nabi dalam keadaan miskin. Nabi ini jadi orang kaya juga. Karena keuntungan dari perdagangan sudah banyak. Nah, konon katanya itu ada yang riwayat mengatakan maharnya itu 100 ekor unta merah. Kalau unta merah itu satu mungkin seharga mobil lah. Miliaran lah berarti maharnya Nabi, ya.
Jadi Khadijah ini posisinya umur 40 tahun. Nabi umur 25 tahun. Jadi lebih senior, lebih paham. Tapi karena Nabi ini dia dipersiapkan oleh Allah, maka Nabi ini punya sifat bagaimana istrinya bisa jadi istri yang taat. Dia belajar bagaimana mengelola keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Ternyata Khadijah ini luar biasa. Kalau nanti di dalam perjalanan dakwah Nabi, Khadijah inilah pendukung yang paling besar dalam perjalanan dakwah Nabi. Nah, seperti itu. Sehingga berkeluarga ini bukan sekedar melahirkan keturunan dan melanjutkan nasab, tapi ada yang lebih daripada sekedar itu, yaitu ada kehidupan yang lebih lama daripada berkeluarga, yaitu kehidupan kehidupan. Sehingga Nabi ini muncul sifat tabligh, menyampaikan bahwa kehidupan ini bukan cuma kita di dunia ini baik. Nah, sehingga lahir dalam keadaan dulu Nabi itu orang kekurangan, ya, anak yatim, pengembala kambing, ikut uang berdagang. Nah, setelah itu dia cukup. Makanya Allah SWT mengingatkan Nabi, diingatkan lagi, ya, bahwa jadaka ila fa'adana. Dulu kamu serba kekurangan, kata Allah, ya kan? Maka Allah cukupkan. Nah, ini diingatkan oleh Allah SWT. Berikutnya yang kelima, yang terakhir, hikmah yang kelima, Nabi bertahanus di Gua Hira. Di usia yang ke-35, Nabi itu bertahanus setelah melalui perjalanan panjang, ya, sudah jadi anak yatim, hidup di pedesaan, jauh dari orang tua, kemudian menjadi pengembala kambing, dia dapat pelajaran yang banyak, kemudian berdagang, kemudian menikah. Banyak sekali kehidupan dunia ini, tapi banyak juga masalah-masalah yang Nabi tidak dapat jawab, tidak dapat diselesaikan. Banyak masalah yang Nabi bisa selesaikan. Salah satunya itu ketika bangsa Arab ada 4 kabilah bertengkar siapa yang naikkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena setelah banjir itu Hajar Aswad itu jatuh. Maka Nabi lah yang menjadi penengah daripada sengketa Hajar Aswad, ya. Dikasih kainnya, masukkan Hajar Aswad ke tengah, 4 kabilah, 4 suku ini, dan kemudian sama-sama ngangkat. Nah, seperti itu. Ini salah satu solusi dari Nabi. Tapi banyak betul kehidupan masyarakat jahiliyah itu tidak bisa Nabi berikan solusinya, belum tahu jalan keluarnya. Maka Nabi memilih mengasingkan diri ke Gua Hira. Ya, kalau wah ini yang sudah pernah naik haji di Anda Faisal pernah naik haji atau yang pernah umroh, itu kalau kita jengok Gua Hira itu, gua tinggi tempat. Lu bukan gua biasa kayak kita di mungkin kalau kita biasa di gua, ya, di biasanya di lereng-lereng bukit, ya. Hal ini tinggi, ya, di gunung, ya, naiknya tuh cukup curam. Jadi ke situ dia mengasingkan diri, berpikir, bertahanus, ya, uzlah, mengasingkan diri. Kenapa? Supaya ada ketenangan dan bisa dapat inspirasi. Jadi kita kalau bingung-bingung sekali-kali itu menenangkan diri, jauh dari hidup kehidupan dunia ini, ya, supaya dapat inspirasi. Inilah yang dilakukan Nabi. Umur 35 tahun, belum ada wahyu turun, sehingga belum ada petunjuk, ya. 5 tahun lamanya Nabi berada di Gua Hira, ya. Tentu bolak-balik, kadang naik turun, bawa bekal, lain lagi. Maka Allah SWT ketika Nabi bingung, Allah ingatkan lagi bahwa jadaka lam fahad. Bukankah kami dapatkan dulu kamu dalam kebingungan, maka kami berikan petunjuk, kata Allah SWT, ya, diberikan petunjuk.
Maka salah satu yang menjadi kebingungan Nabi adalah kebenaran ketuhanan. Ini yang menjadi kata kunci daripada tausiah kita hari ini adalah kebenaran ketuhanan. Karena ini yang belum dapat Nabi jawab ketika wahyu belum turun. Ya. Maka turun malaikat Jibril kepada Nabi di Gua Hira itu ketika Nabi berusia 40 tahun. Jadi sejak umur 35 tahun sudah berusaha mengasingkan diri, ya, dapat jawaban umur 40 tahun. Jawaban apa pertanyaan Nabi? Yaitu tentang ketuhanan. Siapa Tuhan ini? Kenapa masyarakat Arab jahiliyah ini menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal? Kenapa yang disembah itu? Kalau kira-kira Tuhan ini, ya, bertengkar macam mana? Siapa yang menjadi wasit? Ya, itu. Maka ini pertanyaan yang belum terjawab. Maka turunlah wahyu yang memberikan petunjuk kepada Nabi tentang kebenaran Tuhan. Ayat surah yang pertama kali turun Al-Alaq dalam riwayat itu, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi memang Quran itu tidak turun sekaligus, tidak turun 30 juz sekaligus. Kadang-kadang 5 ayat turun, dan kadang-kadang 5 ayat. Turunnya berangsur-angsur. Salah satu yang dijawab berkaitan dengan ketuhanan yang dijawab oleh Allah SWT tentang ketuhanan. Dalam surah ini Allah SWT berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Tuhan yang pertama itu ciri-cirinya menciptakan. Jadi kalau Lata, Manat, Uzza, Hubal yang dipertuhankan oleh masyarakat jahiliyah, Arab jahiliyah ketika itu langsung teorinya runtuh. Karena tidak mungkin berhala-berhala ini menjadi Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menciptakan, justru dia diciptakan. Ya. Ada sampai kisahnya Umar itu pernah dia waktu nangis, waktu tahu. Ditanya sama sahabat lain, kan kok nangis kadang-kadang ketawa. Aku ingat masa jahiliyah dulu. Kami bikin Tuhan dari gendum. Ya. Bikin Tuhan dari gendum. Kue ini kan. Nah, tapi kalau lapar dia minta maaf Tuhan lapar aku. Ya, makan dikit tangan sebelah ya. Makan sebelah. Kenapa? Lapar lagi makan lu kakinya sebelah lagi. Nah itu. Alam ke kenapa kita pertuhankan Tuhan yang dari gendum, kan? Nah, kira-kira sih. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi syarat menjadi Tuhan yang pertama dia menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia tidak mungkin dipertuhankan karena manusia diciptakan oleh Allah SWT min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi selama ini Abu Jahal, ya, Abu Lahab itu yang dipertuhankan oleh budak-budaknya itu, budak versi syariat ya, bukan budak kita Lembang bohong kan. Nah, jadi budak-budak itu dipertuhankan, sujud pokoknya apa seperti titah Tuhan, keinginan daripada majikan ketika itu. Ya, maka manusia ini tidak lebih mulia daripada manusia yang lain. Kenapa? Karena penciptaannya sama, min 'alaq. Ya, dari segumpal darah. Yang mana segumpal darah ini bibit manusia. Ya, yang bibit manusia itu jangan akan dijual, rinjuk bewang tidak galak. Ambillah gratis, tidak galak om, jijik om memang. Jadi asal kita manusia ini dari sesuatu yang menjijikkan. Kenapa kita sombong? Tidak pantas manusia sombong. Tidak pantas manusia dengan manusia lain saling lebih dimuliakan daripada Tuhan sendiri. Maka lanjutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ciri yang ketiga Tuhan yaitu al-akram, mulia. Ya, tidak terbuat dari batu, tidak terbuat dari semen, tidak terbuat dari kayu, tidak terbuat dari manusia yang salib, tidak terbuat apalagi dari gandum tadi kan dimakan tangannya sebelah. Nah, ini kira-kira. Jadi manusia Tuhan itu al-akram. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya Allah menjawab lagi syarat daripada ketuhanan itu
Yang terakhir adalah ya itu bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang terakhir adalah Tuhan itu mengetahui semuanya. Dia mengajarkan manusia. Dulu kita lahir, pacarnya cuma bisanya cuma apa? Nangis. Baru lahir bisa nangis. Lama-lama bisa ketawa, bisa senyum. Lama-lama bisa apa lagi? Bisa telungkup, kan? Tengkurap. Bisa duduk. Lama-lama bisa ceramah. Akhirnya sekali ini kan. Bisa ngajar uang, kan? Bisa jadi pengusaha, gitu. Aja itu. Manusia itu diajarkan oleh Allah SWT apa yang tidak diketahui. Ya, alamat insana malam. Mungkin itu menjadi tausiah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tentu ada kesalahan yang saya mohon maaf. Mungkin kalau kurang kami nanti bisa dikoreksi oleh saat ini. Mungkin demikian. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan kemungkinannya. Jadi kita dalam rangka memperingati Maulid hari ini juga dalam rangka memenuhi perintah Nabi SAW. Apa saja wasilul arham, ya. Sambunglah hari silaturahmi.